Jujur kalau kepikiran jadi guru juga nggak ada gitu loh. Cuman orang-orang nggak tahu malam kita menyiapkan buat materi besok kayak gimana. Betul. Persepsi orang tua kan berbeda-beda. Mbak, satu video viral kan tuh yang di alun-alun. Ternyata langsung jebol di 6,2 juta kalau nggak salah itu postingan pertamaku. Itu yang membuat aku sampai sekarang juga kan head comment. I have to listen something from the other gitu ya. Karena aku bener-bener orangnya detail mas. Apa yang harus ditontonkan sama penonton, mana yang gong, mana yang hook gitu ya. Mas 2,2 juta dan ternyata sisi lain seorang Priangga Awe berbeda. Resah gara-gara aku mas. Itu titik terendah sama lihat mama papaku kemarin, Oma. Mama papaku selalu menerima aku, jadi thank you so much buat mama sama papa. Ayahku selalu bilang bahwa manusia itu tidak luput dari hujatan. Nabi aja dilempar batu, apalagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Vidi dan kali ini kita masih di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Pemirsa, menjadi guru di era digital bukan sekedar mengajar di kelas, tapi juga soal menginspirasi di dunia maya. Priangga Aditya Wardana, guru sejarah di SMA N2 Jember, dikenal karena kreativitas dan semangatnya dalam mendidik. Lewat tarian, media sosial, dan energi positifnya, ia hadir sebagai sosok guru yang tak hanya mengajar, tapi juga menggerakkan. Pemirsa, seperti apa kisah di balik sosok inspiratif ini? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Priangga Aditya Wardana adalah seorang guru sejarah di SMA N2 Jember yang dikenal luas karena kreativitas dan semangatnya dalam mendidik generasi muda. Tak hanya di dalam kelas, Priangga juga aktif mengekspresikan dirinya lewat dunia tari. Ia kerap tampil menari bersama siswa-siswinya, menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Melalui akun Instagramnya @prianggau, Priangga telah memiliki lebih dari 37.000 pengikut. Sementara itu di TikTok, ia telah mengumpulkan lebih dari 28.000 pengikut dan 3 juta likes atas konten-kontennya yang energik dan inspiratif. Kehadirannya di media sosial menjadi bukti bahwa dunia pendidikan bisa berpadu harmonis dengan kreativitas dan hiburan, menjadikannya sosok guru yang dekat dengan hati para pelajar. Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Baik pemirsa, itulah dia untuk profil narasumber kita kali ini, yakni Priangga Aditya Wardana yang merupakan seorang guru sejarah di SMA N2 Jember dan juga beliau ini merupakan seorang dancer luar biasa sekali. Ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Widi. Oke, luar biasa banget nih. Karena seorang guru saya manggilnya Bapak atau Mas atau gimana? Mas aja. Oh, Mas aja kan? Mas aja ya, kan Mas Guru ya. Mas Guru ya, Mas Guru luar biasa banget ya. Mas Angga apa kabar? Alhamdulillah great. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Kayaknya selalu energinya positif banget ya. Wajib dong ya. Wajib ya. Wajib ya. Kayaknya di dunia nyata atau di dunia maya harus positif terus ya. Harus positif terus ya. Walaupun hujatan banyak ya. Ya betul. Ada positif, ada yang negatif, apalagi di dunia maya banyak betul. banget yang like dan juga dislike, luar biasa betul. Banget. Tapi itu yang kalau misalnya makin banyak dislike berarti banyak yang notice bahwasanya lo kalau dislike ngapain ikutan gue gitu kan, betul, ya kan betul, gitu. betul. Dan dislike-nya beberapa kali berarti dia mengikuti. Betul, dan sebenarnya itu berulang ya, berulang. Suka yang tertunda. Oke, Mas Angga, sebenarnya pengen tahu lebih dalam nih sosok seorang Mas Angga itu seperti apa sih gitu, dan mungkin dari pendidikan dari masa kecilnya seperti apa? Oke, baik. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Priangga Aditya Wardana. Jadi kalau misalnya kalian AW itu tanya banyak yang tanya nih Mas, AW itu apa artinya Pak? AW itu kepanjangan dari Aditya Wardana, nama panjangku. Oh, gitu. Aditya Wardana, makanya di Instagram Prianggau. Ya. Prianggau gitu kan. Nah jadi actually aku
memang benar-benar jadi jurusan pendidikan gitu loh. Jurusan pendidikan, sejarah ya. pendidikan sejarah gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kan nggak make sense ya sama dunia entertain yang di sosial media gitu ya. Untuk masa kecil ya tadi ya. Betul. Masa kecilku sih ya aman-aman aja sih ya. Kayak anak normal biasanya. Banyak teman, banyak bergaul sama teman-teman semua. Nggak ada pembulian juga ya, aman sih. Aman ya. Aman-aman aja. Mulai dari kecil SD-nya di mana? SD-nya ini SDN Karangrejo 1. Oh, di Sukoharjo. Karangrejo 1. Kalau SMP? SMP 1 Jember. SMP 1 Jember. Kalau SMA-nya? SMA 2 Jember. SMA 2 Jember. Ya, oh berarti ini mengajar di sekolah tercinta ya. Back to school ya. Back to school. Bener banget ya. Kemudian untuk kuliahnya? Kuliahnya di Universitas Jember, khususnya jurusannya IPS, tapi spesialitinya ngambil di pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah. Sejak kapan menyukai sejarah? Kalau menyukai sejarahnya sih sudah dari SMP ya. Tapi cuman kalau anak SMP gimana sih sukanya ya? Pasnya mapelnya ada 15 juga, jadi harus pinter semua. Betul. Terus juga SMA sih spesialitinya ke IPS memang. Jujur IPS karena IPA waktu itu nggak boleh masuk kedokteran nih. Oh gitu. Jadi mama papaku bilang mau masuk IPA IPS. Kalau IPA pinginnya kedokteran. Ternyata nggak boleh. Gak masuk kedokteran, akhirnya daripada nanggung si PS mesisan. Iya benar. Akhirnya nekuni sebenarnya bukan di sejarah nih mas, nekuninya di geografi. Geografinya. Tapi ketika di kampus geografi itu masuknya ke MIPA. Oh. Jadi nggak bisa masuk geografi. Akhirnya apa spesialiti aku yang lain ya udah aku kan karena aku suka baca juga. Dan juga baca konspirasi itu ya zaman SMA ya 2015an tuh kan masih sudah viral tuh. Bener. Nah itu ya baca-baca suka akhirnya ya nanggung masuk sejarah aja deh gitu. Akhirnya menjadi titisannya Bung Karno ya. Iya juga. Waduh kok jas merah banget nih. Oke, Mas Angga dari sejarah dan sekarang SMA 2 viral banget dengan ngedance yang bersama. Tadi kan di awal kita sudah lihat ya Mas Angga performnya dengan siswi-siswinya seperti itu. Betul. Luar biasa banget. Ini awalnya gimana nih? Apa nggak takut kayak Dor kena hujan nanti dengan dengan anak-anak dan sebagainya seperti itu? Gini sih ya karena awalnya jujur takut mas. Jujur takut karena ya persepsi orang tua kan berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda. Nah akhirnya one day aku tuh diberi kesempatan untuk melatih event besar gitu loh di dunia tari sama P5 waktu itu. P5-nya Mas Nadim. Iya. Nah itu aku menjadi koreografer juga. Nah kenapa kok nggak dijadiin aja deh ini. Betul. Coba satu video viral kan tuh yang di alun-alun. Nah akhirnya meledak dan aku tanya mama papamu gimana? Mamamu gimana? Support nggak gitu? Support nggak? Suka gitu. Malah membuat saya gini pak aktif gitu pak gitu. Jadi biar nggak malu-malu lagi gitu. Atau bahkan mama saya mau ikut juga pak. Kadang-kadang gini mas lucunya mas. Pak, mama papa saya posting di storynya masing-masing pak biar dilihat rekan kerjanya. Luar biasa banget ya. Jadi berawal dari situ. Akhirnya kenapa akhirnya kan yang terkenal adalah latarnya itu adalah sekolah. Iya betul. Iya kan memang kan ya mau gimana lagi kita kan nggak bisa keluar kemana-mana kan. Oh iya benar. Just kampat mau keluar pindah stage sudah buang-buang waktu kan. Benar. Udah sore udah capek gitu kan. Ya udah sekolah aja. Oke, di sekolah aja menggunakan seragam lagi ya. Seragam gitu kan. Terus akhirnya meledak lagi gitu. Dan akhirnya membawa Priangga sampai sekarang bisa dibilang menjadi selebgram juga ya. Akhirnya dari kontennya pasti selalu ditunggu-tunggu seperti itu. Betul. Nah awalnya menyangka nggak sih akhirnya sampai se-boom ini gitu? Enggak sama sekali karena memang tujuannya untuk menghibur ya. Betul. Memang benar-benar pengen ya udah posting aja buat refreshing kan gitu kan. Karena dia nyoba-nyoba lah buat ya posting-postingan gitu kan. Nah tiba ternyata langsung jebol di 6,2 juta kalau nggak salah itu postingan pertamaku. Kalau di bawah tuh scroll bawah. Ya? Iya di alun-alun tuh 6,2 juta. Oke, kemudian akhirnya
ketagihan nih gitu, posting lagi gitu. Posting lagi, bukan aku yang ketagihan, anak-anak yang minta gitu. Pak posting lagi. Sayang gitu. nih Pak gitu ya. Sayang nih Pak, mumpung lagi banyak seperti itu. Iya betul. Terus kemudian akhirnya berlanjutlah untuk project dari Mas Angga ya, seperti betul. itu dengan anak-anak yang ada di SMA N2 Jember seperti itu. Betul. Challenge-nya apa sih Mas kalau misalnya di sini Mas Angga kan sebagai guru sejarah, kemudian juga di situ ada dancer juga. Apanya ya? Trouble-nya sih ada di sini sih, di manajemen waktu ya. Karena memang harus pinter-pinter milih waktu karena harus ngajar juga, harus prepare kan karena kita guru kan kalau orang lihat tugas guru tuh cuma ngajar doang. Betul. Karena orang-orang nggak tahu malam kita menyiapkan buat materi besok kayak gimana, atau media besok apa, ataupun ulangan besok apa. Jadi terus mengalir. Ngalir gitu sih, kan sampai orang-orang bilang suruh tidur nih. Aku kadang-kadang kan tipe orang yang nggak suka tidur Mas. Jadi tidur tuh cuman jam 2 pagi sampai jam 5 pagi itu. Siap rutin tuh waktu itu. Apalagi berkaitan dengan sejarah yang tidak bisa meleset ya. Iya betul, kan harus upgrade juga, bukunya kan tebel-tebel Mas. Tebel-tebel betul. Ya tahu lah ya. Terus juga untuk sejarah itu tidak bisa dipelesetin dalam artian ilmu pasti gitu kan, karena apa ya istilahnya ketika misalnya itu sejarahnya di Kabupaten Jember kita nggak bisa melesetin ke Lumajang gitu kan. Betul, jadi benar-benar dia lingkup itu aja. Kalau sampai salah kan pasti kan, iya tah gitu. Betul ya. Jadi di situ memang benar-benar kita harus well prepare ya. Iya betul. Oke, tapi masih sempat-sempatnya berkarya. Jadi kalau misalnya itu sih, kalau misalnya kayak ngedit dulu tuh masih sendiri gitu ya. Iya kewalahan sih Mas, ya itu sampai nggak tidur itu juga. Jadi baca sambil ngedit juga gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada editor. Sudah ada editor. Oke, sudah ada editor. Jadi nggak mikirin semuanya gitu ya. Enggak. Udah capek juga ya, udah OTW tua ya. Oke, luar biasa banget ya. Tapi di awal ketika sekolah support nggak di awal? Hajar aja nih gitu. Atau ada beberapa oknum yang apa sih gitu? Ada lah pastilah ya. Semua tempat kerja itu pasti ada like sama dislike. Apalagi yang kalau golongan ya tahu sendiri, kalau Gen Z ke bawah pasti support lah, karena mungkin kalau yang generasi atas mungkin masih pilih-pilih nih. Masih gitu. Pilih-pilih betul. Kalau Mas Angga ini masuk apa, milenial? Gen Z. Oh Gen Z. Gen Z, ya bener ya. Masuk ya kontennya ya. Masuk lah ya. Oke, jadi kalau Gen Z ya udah ngalir aja gitu kan. Gitu, dan banyak kan yang suka dan komen bagus sih kebanyakan Gen Z ya. Betul. Terus kalau yang banyak yang komplain juga yang kayak komen-komen head comment, habis itu ya nggak bisa sebutin juga isi komennya gitu ya. Bisa dilihat sendiri kok, nggak tak private kok. Ya, betul. Dan saya baca ya. Nggak tak hidden kok. Karena aku terbuka. Karena itu yang membuat aku sampai sekarang juga kan head comment itu. Oh luar biasa ya. Kalau dari komenan itu, menurut Mas Angga, kacamata Mas Angga seperti apa? Aku juga bukan tipe orang yang acuh tak acuh dengan pendapat orang lain Mas. Jadi I have to listen something from the other gitu ya. Karena otomatis yang membangun diri aku juga lingkungan juga. Nggak mungkin jangan seperti kata dalam tempurung gitu kan. Jadi harus upgrading diri juga sama konservasi di lingkungan, kayak gimana lingkungannya. Kalau misalnya ada yang coba deh, aku lebih suka gini. Kalau misalnya head comment tapi ada diselingi sama solusi. Coba deh Pak kayak gini, coba deh Pak kayak gini. Iya, ada solusinya. Iya. Jadi aku tahu. Komen dulu, tapi di situ diselipi juga solusi. Ya kadang-kadang kita kan berpikir gitu. Iya betul. Jadi kan aku mikir, ternyata yang harus sebenarnya yang ini. Kalau misalnya cuman head comment doang asal hujat gitu ya, kayak apa sih? Kayak betul. Terus ternyata yang menghujat tidak lebih baik dari kita. Dan aku kan juga kadang-kadang kan iya tahu lah ya. Iya kalau benar. Misalnya itu kan ya kita klik lah ya. Gitu. Jadi kan ada satu akun tuh misalnya nggak apa-apa aku curhat ya. Nggak apa-apa. Emang ini tempatnya curhat. Jadi kan kadang-kadang ada yang head comment tuh. Aku buka tuh satu. Kadang-kadang profilnya aku buka. Misalnya di private kadang-kadang kan kalau head comment kan. Berarti biar dibuka sama Mas Angga. Jadi kita head comment. Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang head comment tuh aku buka profilnya, kadang-kadang di private. Biasanya kalau head comment tuh di private, kalau nggak di private second account. Akun bodong. Betul. Nah, tapi kan ya namanya juga ada tim cyber dan kawan-kawan ya. Betul. Jadi kan ya sudah ketahuan semua, itu yang pertama. Terus yang kedua,
Biasanya aku kalau misalnya gak ketemu di Instagram, carinya di Twitter atau di Facebook Mas. Oh. Dan gue ketemu Mas. Ketemu juga. Ketemu. Best ya. Ketemu gitu. kayak. Wow, ternyata gitu. Luar biasa. Ternyata itu orang terdekat atau ada orang terdekat juga. Dari akun bodong ada orang terdekat juga. Terus ada yang ya tahu lah Mas, kayak orang-orang biasa yang nggak benar, yang nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan gitu, postingannya yang receh-receh. Stay at home, padahal udah bukan pandemi gitu iya, kan. Betul, stay at home. Akhirnya dia menghujat, iya benar. Stay at home. Ya. Padahal udah bukan pandemi ya, udah normal tapi masih stay at home. Ternyata masih menghujat gitu kan ya. Padahal tahu sendiri ya, tadi aja beberapa detik udah ngos-ngosan ya kan, betul. gitu. Karena kita harus totally gitu, harus benar-benar total. Betul. Dan ketika di take juga biar outputnya bagus kan. Betul itu. Banget. Jadi kalau misalnya proses syuting tuh juga nggak main-main juga sih Mas. Kalau dari kan ini kan syutingnya cuman outputnya beberapa detik ya, misalnya cuma 30 detik, ada yang 1 menit 2 menit gitu. Itu prosesnya berapa lama? Bisa ditanyakan tuh ada anak buah. 2 jam sampai 3 jam ya. Serius? 2 jam 3 jam? Take ulang gitu. Untuk 2 video aja aku ngabisin jam 3 sampai jam 5 sore. 2 video. Karena aku mau bener-bener orangnya detail Mas. Perfect ya. Perfect. Apa yang harus ditontonkan sama penonton, mana yang gong, mana yang hook gitu ya. Itu pun masih ada yang dislike ya. Ya gimana gitu kan. Ini mungkin untuk netizen juga ya, yang mungkin menyaksikan di podcast Sudut Pandang ya, bahwasanya yang kita pandang yaitu hanya 2 menitnya aja. Ternyata prosesnya bisa sampai 2 jam 3 jam. Dan itu perlu apresiasi, dalam artian kalau misalnya memang ala ya udah tik sekali tik jalan gitu kan. Tapi kan kita melihat detail ya. Betul. Oh, kayaknya ini yang kurang nih, powernya ini kurang, sebagainya apa. Betul. Sehingga perlu revisi seperti itu. Betul. Jadi kan kalau ya banyak yang hujat kan kayak ternyata di kesehariannya Pak Angga tuh kayak gini gitu loh. Berarti harus ada behind the scene nih. Iya, biasanya ada BTS. Aku ngeluarin BTS tuh paling cuman kadang-kadang dari 10 video cuma ngeluarin 1 gitu. Ya karena juga yang mau tak jual kan karya aku, Mas, bukan behind the scene-nya ya. Terus juga kadang-kadang mereka menyangkut pautkan antara keseharianku sama di dunia maya gitu loh. Kan ya tahu sendiri lah dunia maya itu seperti apa lah ya. Nah, kalau misalnya di dunia nyata bisa testimoni sendiri ke anak-anak, bahkan sampai ada beberapa yang presentasi gagal sampai nangis gitu. Ya kayak normal guru biasanya lah kalau jadi guru gitu. Kalau Pak Angga sebagai guru sejarah dikenalnya sama anak-anak apa? Tetap guru sejarah. Seru. Ada yang seru. Ada yang kalau yang adik-adiknya sekarang sih aku lebih ke tegas sih, lebih ke profesional, kayak ini jelek saya nggak suka, tolong dirubah ini jadi harus ngulang-ulang. Ya kayak gitulah, kayak dosen lah. Kalau sebenarnya aku posting juga di akhir-akhir yang ini. Yang bilang seru soalnya ikutan dancer. Jadi lebih ke subjektif karena ikut ngedance. Iya, betul. Jadi kalau aku sebenarnya gini, ada satu komen yang coba deh Pak keseharian jadi guru gimana, nantang nih. Betul. Nantang ada komen gitu kan. Akhirnya aku posting. Kayak gimana? Akhirnya kok beda gitu. Beda ternyata. Ternyata apa yang dilakukan di aku biasa konten selanjutnya, yang kayak biasanya ketika aku posting hal yang baru puasaan kemarin tuh, 1 minggu sebelum puasa kalau nggak salah aku posting, itu jebol Mas 2,2 juta, dan ternyata sisi lain seorang pria nggak awe berbeda ketika konten bareng anak-anak dan juga ketika mengajar pun juga harus berbeda. Dan orang-orang banyak yang like itu ternyata gurunya ngeri ya gitu. Gitu. Ya makanya tidak hanya bisa melihat dari cover aja. Dalam artian ketika ngedance ya kita profesional dancer gitu loh. Terus ketika kita ngajar ya sebagai profesional seorang guru, bagaimana seorang guru mendidik anak-anaknya kan seperti itu ya. Betul. Kalau ke depan Mas Angga tuh sebenarnya apa sih Mas yang masih belum gitu dalam kehidupan Mas Angga? Yang masih belum mungkin ikut program ya Mas ya, program internasional. Itu adalah target aku. Gini, jadi sebenarnya actually I wanna out of this country, but karena aku udah jadi guru gitu ya. Kalau misal aku udah plan A plan B nih waktu masih SMA. Aku pengen ke luar negeri, minimal aku pulang bisa bawa bahan dari luar negeri biar bisa memajukan negara.
Luar biasa, gitu. ya. Tuh. Terus yang kedua, kalau misalnya aku sudah dapat kerja dulu di Indonesia, minimal aku ikut program deh. Program yang bisa mengedukasi aku berkembang di sana, pulang bawa bahan, aku bisa mengembangkan diri aku bersama lingkungan sekitarku. Jadi aku bisa bantu orang banyak kan. Iya betul. Nah betul. gitu. Itu yang belum kesampaian sampai sekarang sih. Luar biasa targetnya. loh ya, cita-citanya positif banget ya. Semoga tercapai ya Mas Angga ya. Amin, amin, amin. Semoga tercapai dan siapa tahu nanti bisa melalui dancer ini boom dan nanti bisa kemana-mana ya akhirnya gitu. Amin. Oke, Mas Angga, di dalam kehidupan itu pasti ada titik terendah. Kalau Mas Angga sendiri pernah nggak ada di titik terendah? Titik terendah ketika melihat orang-orang sekitarku itu kayak gimana ya, resah gara-gara aku Mas. Itu titik terendah. Sama lihat mama papaku kemarin. Kenapa? Koma. Itu titik terendahku, dari mana uangku juga finansialku juga terkuras habis ke sana. Terus juga waktu itu juga lagi ya tahu lah ya kalau ikut instansi itu kan limit banget kan ya. Betul. Tidak segede yang lain-lain gitu ya. Jadinya titik terendahku di situ sih. Sama yang membuat orang resah kadang-kadang, membuat yang aku resah adalah ketika anak-anakku melihat komen-komen yang itu tadi. Nah, komen-komen tadi. Hate tadi. Titik Ya. terendahku, tapi itu membuat Menjadi aku kayak lebih kuat lagi gara-gara, jangan cuman gara-gara ini aja aku membuat mereka tambah down gitu. Jadi aku harus malah kuat gitu. Harus ayo kita buktikan kita lebih berkarya lagi. Gitu betul. ya. Terus aku tanya kan anak kamu gimana lihat respon. Aku of course lah jujur tanya ke mereka gimana lihat komenannya. Ternyata mereka enggak apa-apa Pak, biasa aja. Ternyata itu titik terendahku sendiri, bukan titik terendahnya anak-anak. Mungkin gitu. akhirnya mereka lebih ini ya, punya apa ya istilahnya, udah punya benteng gitu. Punya experience juga ternyata. Betul, ya gitu. ternyata ya. mereka menanggapinya dengan positif dalam artian betul. ya udah lu belum tentu bisa kayak gue gitu kan. Pokok titik terendahku itu ketika membuat orang lain resah gara-gara aku sih Mas. Ya. Itu. Sebenarnya bukan karena Mas Angga sih ya, karena dari merekanya aja gitu. Cuma Mas Angga merasa ini takutnya gara-gara aku nih. Gitu loh. Jadi overthinking ya namanya. Overthinking namanya, betul. Kalau mama papa sekarang masih aman, sudah sehat semua. Keluar dari koma udah. Sudah keluar dari koma ya kemarin bebarengan. Oh enggak, papaku aja. Mamaku ikut drop juga kan karena iya nunggu. Benar, karena kan nunggu dan shock ya pada waktu itu gitu. Betul banget. Oke, kalau cita-cita dari Mas Angga sendiri dari kecil pengennya jadi seorang apa nih? Boleh nih. Boleh, nggak apa-apa. Jujur aku kalau dari kecil itu pengennya jadi entertainer Mas. Jadi entertainer. Jujur kalau kepikiran jadi guru juga nggak ada gitu loh. Nggak ada. Entertainer, sampai aku pernah juga ikut kalau buat para K-popers di luar sana, aku juga pernah ikut SM Global Audition juga waktu SMP sama SMA waktu itu. Oh, sudah luar biasa ya. SMP SMA SM Global. Terus sampai titik mana waktu itu? Waktu itu masih audisi Mas. Ya maaf ya kan, karena kalau Korea look itu kan betul. Persaingannya sangat ketat banget ya. Betul. Seperfect itu ya kan. Itu aja dari aku menjadi K-popers SMP sampai sekarang baru cuman satu orang yang debut di agensi ini gitu. Baru-baru kemarin. Baru-baru ini aja. Cuman satu doang. Berarti memang Mas Angga ini adalah entertainer sejati ya. Gitu. Iya, bisa dibilang ya. Karena memang cita-citanya adalah sebagai entertainer seperti itu. Oke, tapi dari segi dancer ini akhirnya tersampaikan ya paling tidak. Betul. Karena dance itu kan bahasa universal ya. Jadi apapun yang kita rasakan ataupun yang kita inginkan untuk diungkapkan ke seluruh dunia, itu bisa kita salurkan lewat dance juga. Betul. Gitu. Dari dance sudah dapat apa aja Mas Angga? Boleh spill nih? Boleh dong. Boleh. Aku tanya dulu nih makanya. Iya, ini kan biar memberikan motivasi bagi yang lain. Jujur income dari dance itu banyak Mas, mulai dari coaching gitu ya, atau pelatihan, terus habis itu dikenal banyak orang juga yang awalnya nggak tahu aku tiba-tiba jadi tahu. Terus wali-wali murid itu yang tiba-tiba DM, Pak Angga kok nggak pernah kelihatan pulang sekolah gitu, pengen foto gitu, ada gitu yang DM. Jadi saya
sempetin kalau pulang sekolah cepet-cepet pulang biar ketemu sama wali-wali murid gitu. Ada yang dada-dada, ada yang salaman gitu. Yang nunggu di depan ya? Nunggu di depan tuh ada kadang-kadang gitu. Terima kasih banyak buat seluruh orang yang mengetahui saya dan suka sama saya dan ingin berfoto sama saya. Terima kasih juga kepada orang yang tidak menyukai Mas Angga yang akhirnya mau tidak mau viewersnya makin nambah ya. Nambah. Kan? Betul loh Mas, betul. Betul kan? Gara-gara haters tuh jujur banyak sekali itu loh. Banyak sekali. Artis Ayu Ting Ting banyak haters, akhirnya dia paling nomor 1 di Instagram ya kan. Satu kali gaji mahal Mas, Pak. Mahal. Terus ya itu sih sama beberapa label-label musik yang kontrak sama aku juga ada gitu. Ada juga ya. Tapi cuma satu kali konten doang. Gitu. Oke, Mas Angga, kalau dilihat tadi sebenarnya siapa sih yang paling memotivasi Mas Angga dalam hidup gitu? Pasti ada dong. Mama sama papaku sih Mas. Mama sama papa. Karena dari kecil aku juga dididik untuk menjadi seorang yang independen juga. Jadi jujur Mas, kalau misalnya dari SD SMP SD mungkin finansial masih bagus ya. Betul. Karena mungkin karena anak SD jadi disubsidi. Jadi subsidi total ya. Subsidi total. Dari SMP SMA aku udah mulai dikurangi nih Mas. Jadi bayangin aku itu ada di posisi tahulah jajan anak SMP pada masa itu 2009 5.000. Lin 2.000 pulang pergi, 3.000 jajan apa. Dan itu ada jam tambahan juga. Itu setiap hari. Betul. Dan itu aku memotivasi aku kayak mama papaku mendikte aku untuk menjadi seperti itu dan kemarin juga tempat drop juga masalah itu akhirnya aku termotivasi untuk ya apa caranya aku bisa nyari duit yang lebih lagi. Iya. Gitu loh. Dan Allah ngasih itu. Gitu, ya itu biasa. Mungkin ini jalan keluar Tuhan dari permasalahan yang aku dapat sih. Itu dari jadi, SMP sama SMA ngedrop itu. Selalu positif thinking ya. Itu kuliah aku bayar UKT bayar mau apa, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari aku. Luar biasa ya. Kebanyakan kebutuhan sehari-harinya kan. Betul. Karena banyak banget ya yang disiapkan. Betul. Belum ngeprint, belum tugas dan sebagainya. Betul. Mas Angga, kalau misalnya ada mama papa di sini, mungkin ada yang mau disampaikan. I just want to say thank you so much. I love you because tanpa kalian semua aku juga nggak ada di sini gitu ya. Duh, pengen nice. Gale. Terus terima kasih juga selalu ada di setiap masalah yang aku perbuat dan selalu sabar dan juga mau selalu menerima aku menjadi seorang Priangga Aditya Wardana yang tidak sesuai dengan ekspektasi mama papa mungkin di awal gitu ya. Ya siapa sih yang yang pingin anaknya kayak gini dihujat orang gitu ya. Betul. Tapi ayahku selalu bilang bahwa manusia itu tidak luput dari hujatan. Nabi aja dilempar batu, apalagi kamu, gitu loh. Jadi kayak mama aku selalu menerima aku, jadi thank you so much buat mama sama papa. Jadi itu besar banget ya peran orang tua di dalam kehidupan Mas. Iya, jadi gitu. Yang selalu menguatkan aku tuh papa sih. Papa. Yang benar-benar kayak ya udah kalau kamu milih ini resikonya tanggung sendiri. Kamu pilih ini resikonya tanggung sendiri. Tapi ingat manusia itu selalu akan mendapat hujatan. Betul. Akan selalu mendapat masalah. Jadi nggak usah khawatir. Terus gitu. Kemarin ketika drop papa? Ya minta ditemani doang. Minta ditemani tidur sama papa gitu. Takutnya ya tahu lah ya. Terus Mas Angga gimana waktu itu ketika benar-benar drop? Ya motivasiku kayak gimana? Motivasiku waktu itu bukan bersedih ya Mas ya, tapi harus kuat karena aku harus survive untuk keluargaku juga gitu kan. Karena aku anak pertama juga kan. Betul. Yang harus, jadi kalau misalnya if one day, karena gini Mas, aku selalu punya plan A, plan B. Kalau plan A nggak selesai berarti aku harus plan B. Nah, jadi aku ngerjakan plan B-nya dulu. Baik. Buat cadangan, tahu lah ya. Untuk cadangan, betul.
Ya gitu. Oke, makanya Mas Angga ini juga sebagai seorang wedding organizer yang dimana juga makanya plan A, plan B. Ketika plan A nggak jalan, plan B harus kita ready gitu ya. Betul, luar biasa sekali Mas Angga. Thank you banget untuk yang udah mampir di podcast Sudut Pandang RRD Jember, bercerita secara all out ya. Luar biasa banget. Semoga setelah ini makin sukses ya. Dan jangan lupa untuk bisa follow Instagramnya @priangga_aw dan YouTube channel aku priangga_aw22 ya. Oke, dan juga TikTok @priangga_aw juga. Oke, thank you banget buat semuanya dan semoga bisa menginspirasi. Sampai jumpa dan ini dia persembahan spesial dari Mas Angga dan juga murid-murid tercinta dari SMA N2 Jember. Ini dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sudut Pandang saatnya bercerita.